Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46, perikopnya tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi dari ayat-ayat tersebut, ya, Yesus mengajarkan bahwa ladang dan mutiara yang ladang dan mutiara tidak hanya dibayar, tetapi dimiliki selamanya. Itu yang digandaki oleh Tuhan. Artinya apa? Jadi berbicara tentang kerajaan surga itu berbicara tentang komitmen iman. Jadi komitmen iman itu penting. Tuhan mau supaya kita itu menjadi pribadi yang mempunyai komitmen yang kuat. Itu merupakan harta kekayaan orang percaya Tuhan. Komitmen iman yang kuat terhadap Tuhan. Ya, kita harus mempunyai komitmen iman yang teguh, tidak gampang goyah, terutama akan anugerahnya. Jangan diabaikan. Sebab berbicara ladang yang dibayar dan dimiliki, itu harus digali hartanya. Jadi ladang yang dimana di dalam ada harta karun, ya, telah dibayar, yang telah ditemukan, telah dibayar dan dimiliki, itu harus digali hartanya. Ladang itu berbicara apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, itu harus digali. Ya, supaya apa? Muncul hikmat, muncul pengertian, muncul kepandaian, muncul pengetahuan, muncul pewahyuan, muncul pengenalan akan Tuhan. Jadi itu sebabnya saudara dan saya sediakan waktu untuk apa? Menggali firman. Jadi ibarat itu seperti orang itu ya menggali sumur itu loh saudara, untuk mendapat air yang bagus. Ya, dia harus menggali sumur ini sampai beberapa meter, betul? Dan setelah didapat di dalam kedalaman tertentu, dia mendapat sumber, maka disitulah. Nah, sama di dalam kehidupan kerohanian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya. Jadi terutama hati pikiran kita itu harus diisi firman. Supaya apa? Hidup kita itu berkuasa. Supaya hidup saudara dan saya lebih bernilai. Sebab ditulis di dalam Ayub 22 ayat 22. Dikatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Dan taruhlah firmannya di mana? Di hati. Taruh di mana? Pikiran. Itu saudara. Jadi orang yang hati pikirannya dipenuhi dengan firman, pasti sehat. Pasti sehat. Hidupnya pasti lebih bernilai. Lalu berbicara mutiara yang telah dibayar dan dimiliki. Harus apa saudara? Mutiara, perhiasan yang indah. Ya harus dipakai sebagai perhiasan. Mutiara itu berbicara apa? Janji-janji Tuhan. Jangan diabaikan. Janji-janji Tuhan itu harus ada perhatian. Setiap kita baca firman Tuhan, ya jangan diabaikan. Itu adalah janji-janji Tuhan. Simpan. Sampai Alkitab itu berkata seperti ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa saudara. Jadi apalagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah calon-calon mempelai wanita. Tuhan Yesus itu mempelai prianya. Perhiasan kita harus dipakai, dikalungkan, ya. Mutiara yang indah itu dikalung di leher kita agar apa? Cantik, menarik. Kita pergunakan sebagai perhiasan. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.